Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sudah kenyang dengan sisi hitam kehidupan. Masa lalu UJ, sapaan beken Ustadz Jeffrey Al-Bukhari diakuinya memang berseberangan dengan nilai-nilai agama. Ia pernah menjadi pengguna narkoba, namun ia akhirnya mampu bangkit dan merombak habis-habisan jalan hidupnya. Ustadz Jeffrey sadar betul masa lalunya bergelimang dosa. Maka dari itu, UJ selalu menyebarkan kesaksian kepada orang-orang yang pernah senasib dengannya. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan mengantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti tentunya hanya untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah. Ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Konser Tunggal Anggun konser untuk negeri berhasil memukau para penonton. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari getol menyembuhkan orang-orang yang terjerat narkoba. Denny Malik jauhi gemerlap dunia hiburan. Baby Romeo dan Meisha punya bisnis sampingan yang menyehatkan hubungan suami istri. Saat mengandung, berat badan Lira Firna ternyata merosot. Hikmal Abrar dan Nuri Syadan menikmati hubungan putus nyambung. Sisi Priscilia sembunyikan identitas kekasihnya. Di usianya yang ke-28 tahun, kiprah Delon makin menanjak. Pemirsa, kemarin konser Tunggal Anggun C. Sasmi yang bertajuk Konser untuk Negeri sukses digelar. Walaupun tanpa dukungan penari latar, para penonton terpukau atas aksi panggung Anggun dan suara khasnya. Seperti apa semarak konser Tunggal Anggun? Mari kita saksikan bersama. Anggun Cipta Sasmi membuat persembahan yang manis buat penggemarnya di Indonesia lewat konser untuk negeri yang digelar semalam di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Inilah konser tunggal perdana Anggun di negeri sendiri sejak Anggun mengejar karir internasionalnya pada tahun 1994 silam. Anggun kembali sambil menyandang predikat penyanyi internasional. Anggun tampil dengan gayanya yang khas, seksi dengan balutan busana merahnya. Aku suka dengan gayanya, dia punya style gitu. Nyanyinya dia lebih bagus nyanyi dengan gaya yang bahasa Inggris ini. Kalau yang dulu-dulu kan teriak-teriak terus gitu ya. Kalau yang sekarang lebih sensual, suaranya juga lebih indah didengar gitu. Suka dari dulu waktu zaman-zamannya dia masih pakai topi baret, celana pendek yang wah kalau joget ke sana sini itu suka. Sampai ngikutin gayanya Dulu kan kalau zaman-zaman 17 Agustusan suka ada nari-nari, biasanya pada begitu. lagu-lagu Anggun nih biasanya gitu. Saya senang sih, saya dulu senang banget. Oh, dia NSP-nya aja lagunya mantra. For your information ya. Jadi emang sangat puas sih lihatnya. Saya sangat puas banget ya. Anggun seksi, Anggun memperlihatkan kualitas dia yang artis internasional, tapi mempunyai mempunyai rasa Indonesianya masih tinggi gitu ya. Dan artisnya itu sangat komunikatif, sehingga saya sebenarnya nggak tahu lagu-lagu Anggun, tapi 2 jam saya bisa betah di situ. Anggun memang memuaskan penonton baik lewat lagu-lagu berbahasa asingnya maupun lagu-lagu berbahasa Indonesia. Tak hanya penonton yang puas, Anggun juga merasa sangat puas bisa tampil di depan publiknya sendiri. Jadi nanti sekitar jam 1 malaman katanya udah make upnya udah tak copot, sudah di tempat tidur, udah udah sikat gigi dan segala macam, pasti nangis. Pasti jadi lega sekali. Namanya juga sebagai seorang artis, kita tuh jobnya memang nyanyi. Seorang artis itu tepatnya untuk mengenali sesungguhnya seorang artis itu di atas panggung. Jadi siapa aja, pokoknya setiap kali kalau aku nyanyi dan penontonnya tuh datang, buat aku tuh udah satu effort yang besar sekali karena beli tiket itu kan pertama-tama mahal, terus datang
Katanya tadi ada yang datang 3 hari naik bus sampai ke Jakarta. Terus jadi makanya terus pokoknya aku tuh benar sangat menghargai effort semua yang pada datang untuk melihat konserku. Jadi buat aku tuh sangat sesuatu yang makanya aku benar-benar berterima kasih dan bersyukur. Bisa dibilang Anggunlah satu-satunya penyanyi yang berhasil menembus ketatnya industri musik internasional. Namanya tak hanya dikenal di Perancis, bahkan berhasil menembus Amerika sebagai pusat industri musik dunia. Untuk ukuran Indonesia, sebuah album yang laku di atas 200.000 kopi itu biasa. Namun Anggun berhasil meraih angka sebanyak itu di negeri Amerika lewat album Snow on the Sahara. Hebatnya Anggun meraih semua itu seorang diri, tanpa bantuan siapapun. Sejak meninggalkan Indonesia, Anggun sudah menelurkan 3 album dan album terakhirnya yang dirilis tahun 2005 berjudul Luminescence. Anggun adalah contoh penyanyi Indonesia yang go international dalam arti yang sebenarnya. Ya memang dia yang dalam arti sesungguhnya go internasional ya kayak Anggun. Karena menyanyi dalam bahasa Inggris, tinggal di luar negeri untuk promo untuk di luar Indonesia. Itu yang benar go internasional kayak dia itu. Di balik kesuksesan konser untuk negeri semalam, Anggun merasa ada yang kurang sempurna. Dia sedikit menyesal karena konsernya tak bisa disaksikan oleh almarhum ayahnya yang meninggal beberapa tahun silam. Padahal sang ayahlah yang mengenalkan Anggun kepada dunia tarik suara. Aku tuh konser ini sebenarnya aku tuh kepengen banget bapak tuh bisa nonton gitu, tapi kebetulan ya mamaku datang, ada ibu datang, ya akunya sudah bangga sekali, tapi sayang banget bapak nggak bisa datang. Pemirsa, Baby Romeo dan Meisya Siregar punya cara jitu untuk menyehatkan hubungan pasangan suami istri. Mereka membuat bisnis sampingan yang mengandalkan kebolehan mereka. Keharmonisan juga menjadi dambaan bagi pasangan Lira Firna dan Erik Skada. Selama mengandung, berat badan Lira makin merosot dan kondisi itu pun kerap membuat suaminya panik. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari semakin rajin saja menyembuhkan orang-orang yang terjerat narkoba. Ia mencerahkan batin para pecandu lewat kesaksiannya. Setiap orang ingin perubahan dalam hidupnya. Begitupun juga dengan Denny Malik, pemirsa. Saat ini ia getol mendalami ilmu agama. Seperti apa cerita selengkapnya? Kita saksikan di Gospot yang berikut ini. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sudah kenyang dengan sisi hitam kehidupan. Masa lalu UJ, sapaan beken Ustadz Jeffrey Al-Bukhari diakuinya memang berseberangan dengan nilai-nilai agama. Ia pernah menjadi pengguna narkoba, namun ia akhirnya mampu bangkit dan merombak habis-habisan jalan hidupnya. Ustadz Jeffrey sadar betul masa lalunya bergelimang dosa. Maka dari itu, UJ selalu menyebarkan kesaksian kepada orang-orang yang pernah senasib dengannya. Alhasil, dia kerap berhasil meluruskan jalan banyak orang yang tersesat akibat narkoba. Iya, banyak sekali yang seperti itu. Termasuk yang sering ikut sama kita itu binaan semua, mantan semua. Dan kita punya binaan teman-teman yang ada di penjara. Termasuk di Cipinang kita ada, yang suka curhat telepon, kadang-kadang mereka minta dikirimin. Ya, dan termasuk pengajak agama itu isinya macam-macam. Kehidupan para artis identik dengan gaya hidup serba mewah. Setidaknya Denny Malik pernah mencicipi pergaulan semacam itu. Semasa masih melajang, tak jarang ia larut dalam dunia gemerlap. Namun sejak menikah dengan Mira Natalia, Denny menemukan titik balik. Denny sudah menjauhi sisi gemerlap dunia hiburan untuk kemudian mengasah kehidupan rohaninya. Saya belajar, memperdalam, saya banyak dengan teman-teman ustadz saya, ya, salah satu kayak Ustadz UJ, terus banyak lagi ustadz-ustadz lain gitu, udah pasti gitu. Pokoknya di luar kegiatan saya bekerja, saya pasti menyempatkan diri untuk belajar agama, itu udah pasti. Karena makin kita tahu agama, kita ngerasanya makin kurang gitu, itu udah pasti. Masalah yang paling umum dijumpai pada setiap pasangan artis adalah intensitas pertemuan yang sangat minim. Nah, persoalan klasik itu juga menghinggapi pasangan Baby Romeo dan Meisya Siregar. Baby teramat sibuk menggarap lagu sedangkan Meisya juga padat jadwal syuting sinetron dan tawaran MC-nya. Kalau sudah demikian, waktu saling ketemuan jadi susah untuk diakurkan. Namun Baby dan Meisya punya kiat jitu untuk mengatasi dilema tersebut. Mereka menjual kebolehan mereka menjadi satu paket. Jadi di mana Baby pentas, disitulah Meisya akan menjadi MC-nya. Sering kalau di luar kota off-air gitu aku biasanya kalau baby yang ditawarin bini gue dong MC gitu. Sebaliknya kalau aku ditawarin MC laki gue dong nyanyi gitu. Biasanya kita suka jual paket hemat. Baby nyanyi aku MC cie.
Nah, semua duit gua kan untuk dia. Jadi nggak ada bagi-bagian. Semua masuk ke kocek istri. Jadi ya udahlah kalau emang dealnya seberapa-berapa aja. Dengan demikian keduanya bisa saling menjaga komunikasi dan setidaknya kesalahpahaman pemicu keretakan rumah tangga pun bisa diredam. Hubungan yang terus terjaga itu terus mereka bangun semata-mata demi masa depan anak mereka Zabila yang baru berumur 9 bulan. Baby dan Mei